Tayyib. Al-Maulid. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wulida sayyidul mursalin bi Sya'b Bani Hashim bi Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di Syi'ib. Syi'ib itu jalan atau di antara dua gunung. Ya, lembah lah ya. Rasul lahir di Syi'ib Bani Hashim di kota Makkah. Pagi hari di hari Senin. Lah tanggalnya ini khilaf para ulama. Para ulama sepakat Rasulullah lahir hari Senin. Berdasarkan hadis yang masyhur, Rasulullah ditanya kenapa panjenengan puasa pada hari Senin. Maka beliau menjawab karena itu adalah hari yauma wulidtu, hari di mana aku dilahirkan. Sepakat, hari Senin itu sepakat. Dan juga sepakat di tahun yang mana di tahun itu dulu Abraha nyerang Ka'bah. Maka diistilahkan Amu Al-Fil, ya, tahun gajah. Karena zaman dulu itu Pak, tanggal sudah ada, ya, nama bulan sudah ada, nama hari sudah ada, tapi nggak punya tahun. Lah tahunnya bagaimana? Dikaitkan dengan peristiwa besar. Kok jare wong Jawa, oh iki tahun Gestapo, ngene lho. Paham nggak? Iki tahun Gestapo iki. Maksudnya tahun di mana dulu ada kejadian besar jenenge Gestapo. Ya, belum ada apa? Tahun zaman itu. Lah, itu sepakat. Tahun gajah, hari Senin di kota Makkah, sepakat. Lah para ulama berselisih pendapat tentang tanggal lahirnya Rasul. Ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal, seperti yang dirojihkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm. Ada yang merojihkan tanggal 10. Nah, kebanyakan orang-orang zaman sekarang ini beranggapan Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi dia mengatakan 8 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 10 Rabiul Awal. Kebanyakan terutama orang Indonesia mengatakan 12 Rabiul Awal. Pengarang kitab ini Syekh Al-Imam Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, beliau merojihkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir pada hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal. Beliau mengikuti peneliti yang dilakukan oleh Al-Alim Al-Kabir Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri rahimahullah. Sehingga menurut atau beliau lebih memilih, yang mungkin beliau mengikuti pendapat ulama yang lain, yaitu pada tanggal 9 Rabiul Awal. Dan beliau ikut Al-Alim Al-Kabir Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri kalau ditarik ke Masehi. Jadi dulu kita waktu belajar ilmu falak, ilmu hisab, maka bisa dilacak itu komarianya kapan, bisa dilacak untuk dikonversi menjadi apa? Masehi. Lah menurut beliau kalau di Masehi beliau pada tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Itu ya. Nah, jadi masalah tanggal ini terjadi khilaf pendapat. Yang dirojihkan pengarang kitab ini tanggal 9 Rabiul Awal. Jadi kelahirannya Rasul itu tanggalnya khilaf pendapat. Tapi yang pasti sepakat wafatnya Nabi itu tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi Rasulullah itu wafat itu tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi yang memperingati seneng-seneng itu sebenarnya memperingati lahirnya apa? Wafatnya. Karena pada tanggal 12 Rabiul Awal itu sepakat atau jelas Rasulullah wafat tanggal itu. Tapi kalau lahirnya masih ada khilaf. Dan yang dirojihkan pengarang kitab ini tanggal berapa tadi? 9. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ad-Darimi bahwa Rasulullah SAW ketika lahir itu keluar dari kemaluan ibunda beliau cahaya sampai menyinari istana Syam, istana Romawi, dan terjadi irhasot, kejadian-kejadian yang luar biasa. Diterangkan telah jatuh 14 pilar Isra, dan
api Majusi kan nyembah apa? Nyembah api. Itu api Majusi padam ketika lahirnya Rasulullah SAW. Dan gereja di Bahira itu di daerah Romawi, perbatasan dengan Arab. Jadi sebelum Palestina ada tempat namanya Bahira, ya, Bihira, ya, nggak tahu di daerah mana itu, ya, nggak tahu di daerah mana. Wallahu alam. Intinya ada gereja ini ambles. Ini diriwayatkan Al-Imam At-Tabari dan Imam Al-Baihaqi. Tetapi pengarang kitab ini mengatakan, perhatikan ini penting, walaysa lahu isnadun tsabit. Tidak ada isnad yang kuat. Maksudnya hadis ini tidak kuat, yang menerangkan kejadian-kejadian apa? Aneh tadi itu. Ya, dan sejarah umat-umat terdahulu tidak menerangkan itu. Padahal pada waktu itu sudah ada tulisan-tulisan sejarah. Gak diceritakan di kalangan Romawi dulu ada kayak gini, gak ada cerita kayak gini. Gak ada sejarah di Persia yang mengatakan dulu begini-begini gitu loh. Sehingga kata beliau ini, walaysa lahu isnadun tsabit. Tidak ada isnad yang tetap, yang sahih, yang kokoh dalam masalah ini. Nah, setelah Rasulullah SAW dilahirkan, Muhammad kecil SAW, maka Siti Aminah ngasih tahu kakeknya, ngutus seseorang sampaikan ke kakeknya bahwa cucunya lahir. Maka luar biasa senangnya Abdul Muthalib ini. Kenapa senang? Karena Abdullah itu putra kesayangannya. Nah, Abdullah itu wafat. Nah, sekarang Abdullah punya anak. Jadi Rasulullah lahir tidak sempat lihat ayahanda beliau. Beliau lahir sudah yatim. Rasulullah SAW tidak menjumpai sosok seorang ayah. Maka senang luar biasa Abdul Muthalib ini. Maka datanglah Abdul Muthalib membawa cucu kesayangannya ini. Dan Rasulullah itu luar biasa, tampan, rupawan, ganteng, nyenengkan orang yang lihat. Maka Muhammad kecil yang masih bayi tadi, masih balita, dibawa Abdul Muthalib masuk Ka'bah. Wada Allah wa syakarolah. Abdul Muthalib memuji Allah, berdoa, bersyukur kepada Allah. Wakhtarolahu isma Muhammad. Kemudian Abdul Muthalib memberi nama Rasulullah dengan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada waktu itu hampir tidak ada orang Arab namanya Muhammad. Jarang dipakai nama Muhammad. Tapi sahabat Nabi ada yang namanya Muhammad. Siapa? Siapa sahabat Nabi yang namanya sama dengan Nabi? Ya Muhammad. Kok dipikir Muhammad bin Maslamah, pendekar itu. Sering diberi tugas khusus sama Nabi. Kalau sekarang ya kayak densusnya Nabi gitu. Tugas-tugas penting, ya, urusan-urusan yang penting, yang darurat, nah itu sering Muhammad bin Maslamah, ahli orangnya. Dan itu sudah kita ceritakan kemarin. Cuma ya lupalah orang yang lupa, ingatlah orang yang ingat. Seneng nih, luar biasa. Wa khatanahu yaumas sabi'ahu, dan disunat oleh Abdul Muthalib pada hari ke-7, seperti dilakukan oleh orang-orang Arab. Jadi orang Arab pada waktu itu sudah berkhitan, karena khitam itu adalah diantara syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih dilestarikan. Di antara agamanya Ibrahim yang rusak itu, tapi masih ada yang utuh, yang belum diselewengkan. Di antaranya apa? Sunat. Dan kemarin sudah saya jelaskan, orang Arab jahiliyah pada waktu itu yang beragama dengan agamanya Nabi Ibrahim cuma sedikit. Di antaranya adalah ayahnya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid itu dijamin masuk surga. Ayahnya Sa'id bin Zaid itu satu-satunya orang Arab jahiliyah yang ikut agamanya Ibrahim. Gak mau nyembah patung, gak mau nyembelih depan berhala. Siapa bapaknya? Sa'id bin Zaid. Zaid bin Amr. Zaid bin Amr mengatakan, aku tidak menjumpai orang Arab jahiliyah yang beragama dengan Ibrahim selain aku. Gak mau nyembelih patung, gak mau menyembah selain Allah, gak mau sujud ke berhala-berhala. Namanya siapa tadi? Zaid bin Amr. Tulis itu. Zaid bin Amr adalah satu-satunya orang atau diantara orang yang beragama dengan Ibrahim di zaman jahiliyah. Oke, kembali ke materi. Jadi Rasulullah disunat sebagaimana bangsa Arab yang lain bersunat, yaitu pada tanggal atau pada hari ke-7 setelah kelahiran. Wa awwalu man arda'athu minal muradhi'.
Wa dzalika ba'da ummihi bi usbu'in. Ya, dan wanita yang pertama kali menyusui Nabi setelah ibunya 7 hari disusui ibunda beliau sendiri yaitu Aminah. Setelah itu yang pertama yang menyusui Nabi adalah wanita yang bernama Thuwaibah. Thuwaibah itu adalah mantan budaknya Abu Lahab. Abu Lahab punya budak wanita namanya Thuwaibah. Rasulullah lahir disusui Thuwaibah. Thuwaibah punya anak namanya Masruh. Jadi Masruh ini apanya Nabi? Saudara sesusuan. Yang mana sebelumnya Thuwaibah ini menyusui pamannya Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi Hamzah bin Abdul Muthalib itu paman Nabi sekaligus saudara sesusuan. Kemudian setelah Rasulullah, nanti Thuwaibah juga menyusui seorang sahabat Nabi yaitu Abu Salamah. Jadi Abu Salamah itu saudara Nabi sesusuan. Gitu ya. Nah, kemudian setelah Nabi disusui beberapa hari, beberapa waktu oleh Thuwaibah, maka kebiasaan orang Arab itu tidak membiarkan bayinya ada di kota Makkah karena khawatir kena wabah, udaranya nggak segar. Maka kebiasaan orang Arab pada waktu itu anaknya dikasihkan ke murdiah, tukang susu. Wanita-wanita yang tukang menyusui, tujuannya dibawa ke kampung halamannya, dibesarkan di sana, kena udara lembah, kena udara yang lebih segar, dan dididik supaya dapat bahasa Arab yang fusha. Bisa dipahami kan? Maka orang-orang Arab itu ya menawarkan bayi-bayinya kepada wanita-wanita yang tukang susu. Lah, di antara kabilah Arab ada yang terkenal wanitanya menjadi wanita-wanita ya tukang susu untuk bayi-bayi. Namanya Bani Sa'ad. Wanita-wanitanya Bani Sa'ad ini berangkat ke kota Mekah, tujuannya mencari bayi untuk diasuh dan dapat gaji dari bapaknya bayi tersebut. Jelas ya? Maka wanita-wanita Bani Sa'ad ini berangkat ke kota Mekah, itu bayi-bayi sudah nunggu ditawarkan. Maka datanglah wanita dari kabilah Bani Sa'ad, ada bayi ditawarkan, nego, MOU-nya bagaimana, harganya berapa nanti dikembalikan, cocok diambil. Datang lagi ada yang nawarkan bayi cocok, harganya diambil, cocok. Setiap tukang susu ini melewati Rasulullah, nggak ada yang mau ngambil Rasul. Ketika giliran Rasul disodorkan, monggo silakan ya, anak saya ini, putra saya ini tolong disusui. Ditanya siapa bapaknya? Abuhu qad, bapaknya telah mati. Wahwa yatim, ini bocah yatim. Nggak mau, karena tujuannya mereka menyusui ini supaya dapat duit. Nah, kalau bapaknya sudah mati, anaknya yatim, nggak ada duitnya, maka ketika setiap disodori Nabi nggak ada yang mau. Ganti cari bayi lain, cocok di bawah, cocok di bawah. Setiap yang ketemu Nabi nggak ada yang mau. Jelas? Mau Nabi, monggo silakan. Bapaknya siapa ini? Fulan, sudah mati, dia yatim, nggak jadi. Datang lagi terus, nggak ada yang mau ngambil Nabi. Bayi-bayi yang lain sudah dihabisi, sudah diambil semuanya, tinggal Nabi sendirian. Dan ada orang wanita namanya Halimah Sa'diyah, karena dari suku atau dari kabilah Bani Sa'ad, makanya dikatakan Halimah As-Sa'diyah. Orang Indonesia digabung namanya Halimatus Sa'diyah. Sampai di rumah saya, di desa saya juga ada namanya. Iya, akan banyak kan namanya orang Islam perempuan Halimatus Sa'diyah. Padahal dia Indonesia bukan Sa'diyah. Jawiyah, Kalimantania, Sumatria kan gitu kan. Tapi saking itunya sampai nisbatnya dipakai juga. Ya kan? Nah, Halimah As-Sa'diyah ini terakhir gak dapat. Termasuk Halimah Sa'diyah ini sudah ditawarkan Nabi, ditanya bapaknya sudah mati ini yatim, tolong silakan disusui. Gak mau juga Halimah ini. Tapi setelah itu cari-cari sudah habis bayi-bayinya. Bingung dia, balik lagi ke temannya, ke suaminya tuh. Gak ada. Ya sudahlah, saya ingin ngambil dia, kasihan. Ya, barangkali dia apa? Ada barokahnya. Iya, kata temannya, suaminya, sudahlah ambillah. Barangkali anak ini membawa apa? Keberkahan, kasihan, yatim, miskin. Diambil sama Halimah. Niat aslinya nggak niat, tapi karena nggak ada yang lain, terpaksa diambil. Bisa dipahami ya? Nah, dalam riwayat terjadi kejadian luar biasa. Ketika Rasulullah SAW kecil di bawah Halimah, itu mohon maaf, payudaranya siapa? Halimah itu satyunya
itu langsung menghadap ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kendaraan waktu pulang, waktu berangkatnya kan terlambat nih Halimah Sa'diyah karena kendaraannya terseok-seok ini. Ketika pulang paling cepat. Sampai heran teman-temannya ini. Setelah di kampung Bani Sa'ad, itu ternyata terjadi kejadian-kejadian luar biasa. Di antaranya kambing-kambing yang dipelihara oleh Halimah ini syukur-syukur dan menghasilkan apa? Air susu yang sangat banyak. Sampai heran. Ya, kabilah Sa'ad yang Bani Sa'ad yang lain mengatakan, "Wahai para budak, gembalakanlah kambing kami di tempat Halimah menggembalakan kambingnya." Apakah rumputnya beda kok yang itu hasilnya banyak, ini sedikit? Paham nggak maksudnya? Ya beda, ini ketunggu Nabi, ku nggak ketunggu Nabi kan gitu. Luar biasa, ya seger gitu kan. Sehingga Halimah As-Sa'diyah ini rumah tangganya mendapatkan keberkahan dari Allah karena adanya Rasulullah kecil di situ. Dapat rezeki banyak, melimpah ruah gitu loh. Karena ada Rasulullah SAW. Nah pada waktu itu Rasulullah SAW itu mempunyai saudara-saudara sesusuan yang disusui oleh siapa tadi? Halimah. Siapa saja? Abdullah bin Haris. Kemudian diantaranya adalah Syaima, perempuan namanya Syaima. Nama aslinya Hudzafa atau Judama bintil Haris. Tapi yang terkenal Asy-Syaima. Lah Hamzah juga pernah disusui wanita Bani Bakar. Jadi merupakan saudara sesusuan Nabi dari dua segi. Hamzah itu dari segi yang pertama dengan wanita namanya Thuwaibah, yang kedua dengan Halimah. Rasulullah itu punya saudara-saudara sesusuan banyak di Bani Bakar itu. Dan itu penting untuk mengokohkan kerasulan Nabi nanti. Nanti saya ceritakan ketika terjadi pembedahan apa? Dada. Itu penting, Allah siapkan itu. Halimah ini menjumpai keberkahan dalam keluarganya semenjak kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, luar biasa terjadi kejadian. Ya, air susu kambing ini melimpah, nggak seperti biasanya, sehingga mereka merasa rumah tangganya ada keberkahan karena semenjak adanya Muhammad kecil Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Halimah ini melihat ini bocah yang nggak sembarangan. Ini bocah kecil yang luar biasa. Saking senangnya. Nih, padahal masa menyusui itu berapa tahun? 2 tahun. Haulaini kamilain. Harusnya 2 tahun itu sudah disapi kan gitu kan? Artinya dikembalikan ke orang tuanya. Tapi karena saking bagusnya Nabi, semuanya Nabi nyenengkan, gak ada yang gak nyenengkan. Rambutnya Nabi nyenengkan yang lihat. Ya wajahnya Nabi nyenengkan yang lihat. Adanya Nabi nyenengkan orang yang ada di sekitarnya. Semuanya bagus Rasulullah itu. Tidak ada yang jelek dari Nabi. Semua dari Nabi bagus. Membuat orang yang lihat jatuh cinta sama Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam. Maka umur 2 tahun nih sudah waktunya dikembalikan. Halimah mikir, eman ini kalau dikembalikan anak ini, ya. Semuanya indah dari anak ini. Ya, lucunya, tampannya, gantengnya, ya keberkahannya, sehingga jatuh cinta Halimah ini. Maka Halimah datang ke Mekah dan izin kepada Nyonya Aminah. Wahai Nyonya Aminah, tolong izinkan agar bocah kecil ini, Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam ini tetap ada di tempatku. Kasihan nanti dibawa ke Mekah, khawatir nanti kena wabah, takutnya ada apa-apa. Sudahlah, biarkan kami yang jaga dulu. Tetap ini anaknya Anda, tapi biarkan kita yang apa? Memelihara. Saking senengnya tuh. Akhirnya Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam masih di kabilah Bani Sa'ad. Belum dikembalikan kepada Siti Aminah. Dan Siti Aminah saking cintanya sama Abdullah, gak nikah lagi Aminah. Sampai nanti wafat gak menikah lagi. Padahal kebiasaannya orang Arab kan nikah yuk ganti lagi. Wafat ganti lagi. Kok menikah ganti lagi gimana? Bahaya itu ibu-ibu ya. Wafat ganti lagi biasa orang Arab kan. Tapi ini gak mau nikah Aminah nih, saking. Dan diopeni sama Abdul Muthalib. Ngerti diopeni? Dirawat, disayangi, dikasih nafkah gitu lah sama Abdul Muthalib. Ya, akhirnya Rasulullah SAW kembali di Bani Sa'ad. Sampai Nabi umur 4 tahun terjadi kejadian yang luar biasa. Diriwayatkan dari Imam Muslim dari Anas bin Malik. Sekali lagi nggih, kitab ini sengaja nggak saya baca semua, ya kan? Kemarin kan perjanjian kayak gitu. Di awal-awal kan saya sampaikan ya. Ada yang saya baca, ada yang saya loncati. Tidak semua riwayat harus disampaikan. Kan gitu nggih? Maka Rasulullah SAW pada tahun keempat ini dari masa kecil Nabi ini terjadi kejadian luar biasa, yaitu terjadi pembedahan dada Nabi. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril wa huwa yal'ab ma'al ghilman.
Rasulullah SAW ketika umur 4 tahun, Nabi waktu itu main-main sama bocah kecil lain, saudara-saudaranya tadi loh, saudara sesusuan. Atahu Jibril, datanglah malaikat Jibril, sedangkan Nabi sedang bermain sama bocah-bocah kecil. Fa'akhadahu, diambil sama Jibril, kemudian fasyaqqa an qalbihi, dibedah, operasi dibedah dadanya Rasulullah SAW, hatinya Rasul. Fastakhrajal qalb, dikeluarkanlah hatinya Rasulullah. Fastakhraja minhu alaqah, dikeluarkan apa? Alaqahnya. Apa alaqah itu? Segumpal darah apa daging? Segumpal darah atau daging. Hadza hadus syaitan, intinya diambil bagian dari hatinya Nabi. Hadza hadus syaitan minka, ini adalah bagiannya setan yang ada dalam dirimu. Terus tsumma ghasalahu, dicuci sama malaikat Jibril di tempat yang terbuat dari emas, ya, dengan air Zam-Zam. Ketika Rasulullah di dalam posisi seperti itu bersama Jibril, itu dilihat bocah-bocah kecil itu, saudara-saudara sesuatu Nabi itu lihat, maka mereka ketakutan, semburat, mereka lari semuanya menuju ibunya, dan mereka mengatakan Muhammad mati, Muhammad mati. Muhammad kecil, Rasulullah sejak kecil disukai teman-temannya, jadi gak ono nyolong jambu, Rasulullah gak keleleran, gak ono nih. Rasulullah SAW berubah warnanya, pucat gitu loh. Bocah-bocah kecil ini lari semuanya, ya khawatir Nabi Muhammad mati. Mereka datang ke ibunya, oh ibu Muhammad, Muhammad, Muhammad lah, gitulah kurang lebih. Akhirnya dicari sama Halimah, mana Muhammad ini? Dicari ketemu, ya. Fastaqbaluhu wa huwa muntaqiul laun, Rasulullah wajahnya sudah berubah. Dan wajah berubah itu bukan berarti umbelen. Wajah berubah maksudnya ya mungkin pucat gitu loh, kelihatan cemas, ketakutan. Nah itu mungkin, ya, mutaghayyirul laun, wajahnya berubah, warnanya berubah. Kata Anas, kuntu ara athara dzalikal mahid fi sadri, dan saya masih melihat bekas jahitan itu di dadanya Rasulullah. Anas melihatnya. Dan kita wajib percaya, wong Anas itu kemana-mana nemani Nabi. Anas bin Malik itu kan julukannya adalah khadimur Rasul, pelayannya Rasulullah. Kemana-mana bareng Nabi itu Anas bin Malik itu. Anas bin Malik ini anaknya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim berkata, ya Rasulullah, biarkan anakku kecil ini meladenimu, melayanimu, jadi pelayanmu ya Rasulullah kemana-mana. Jadi hafal sifatnya Nabi, apa-apanya Nabi hafal. Siapa namanya? Anas bin Malik. Dan ibunya ngomong, wahai Rasulullah, tolong doakan si Anas kecil ini ya Rasul. Didoakan Nabi, Allah, ya, banyakkan hartanya dan banyakkan anaknya. Dalam riwayat Anas bin Malik anaknya 100 lebih, sebagian mengatakan 90 lebih, dan hartanya banyak dan umurnya panjang. Anas bin Malik, ya, ada yang mengatakan 90 lebih, ada yang mengatakan 100 lebih. Banyak anaknya, kena doanya Rasulullah. Dan itu kemungkinan istrinya nggak mungkin satu, ya kan, mesti istrinya banyak. Itu penting garis bawah itu. Loh, guyu ibu-ibu ya, ibu-ibu nggak terima ya. Nah, setelah terjadi kejadian seperti itu, ila ummil Hanun, takut. Halimah ini takut, khawatir nanti kalau ada apa-apa disalahkan sama Bani Hashim. Bani Hashim gak terima. Akhirnya dikembalikan ke ibunya Nabi yang selalu merindukan Nabi, Al-Hanun, yang nyayangi Nabi, Siti Aminah. Wa khasyat alaihi Halimah ba'da hadil wiq'ah atau waq'ah hatta radathu ila ummihi, karena takut nanti terjadi apa-apa, kalau ada hal-hal yang gak diduga yang memadaratkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takut dimarahi, takut menanggung, ya, dan nanti diminta pertanggungjawaban oleh Bani Hashim. Gak mau ambil resiko, dikembalikanlah ke Makkah. Lah semenjak itulah Rasulullah kembali ke pangkuan ibunda tercinta pada umur berapa? 4 tahun. Diingat-ingat itu secara Rasul. Jadi Aminah ini melihat, ya, saking setianya kepada suaminya, ingin membawa putranya untuk mengunjungi kuburan bapaknya, itu suaminya Aminah. Di mana tadi? Di Yathrib. Dan pada waktu itu Siti Aminah ditemani si budak wanita kecil tadi itu, peninggalan ayahnya, namanya siapa? Ummu Aiman, nama aslinya Barkah, kan gitu kan? Barkah atau Barokah, ya, ya gadis, ya mungkin SMP atau SD kelas 6 gitu lah ya. Kalau sekarang kurang lebih, wallahu alam, itu jariyah. Jariyah itu budak wanita kecil, diajak sebagai bantu nanti perlu apa-apa kan gitu kan. Berangkat ke kota Madinah, di sana menetap selama 1 bulan. Dan Rasulullah SAW itu punya keluarga di Madinah. Kenapa?
Kemarin sudah saya ceritakan, Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, itu ibunya orang dari Yathrib, namanya Salma, masih ingat kan? Salma itu kan istrinya Hashim, buyutnya Nabi. Sehingga Rasulullah itu ketika di Madinah punya akhwal, punya paman-paman dari pihak ibu, paham ya? Karena neneknya beliau di situ. Jelas gak? Nenek buyutnya Nabi itu ada di Yathrib, dari Bani Najjar. Oke, jelas ya. Nah, menetap di situ 1 bulan. Setelah selesai balik, ya, kita tahu bahwa Mekah itu ada di selatan, sedangkan Madinah ada di utara. Ya, ini anggaplah ini utara, ini selatan. Maka pulang 3 orang kan, Rasulullah kecil, Muhammad SAW umurnya 4 tahun, sama Siti Aminah, sama Ummu Aiman pulang. Nah, di tengah-tengah ada tempat namanya Abwa. Di tempat itulah ibunda Nabi sakit keras, akhirnya wafat di tempat itu. Sehingga umur 4 tahun Rasulullah sudah yatim piatu. Ya, mata abuhu wa matat ummuhu. Ibundanya wafat, ayahnya wafat, sehingga umur 4 tahun beliau sebatang kara di perjalanan itu. Dibawa budak hitam legam keriting namanya Ummu Aiman, digendong sampai datang ke kota Makkah. Dibawa, makanya Rasulullah nggak melupakan jasa baiknya perempuan ini. Meskipun budak hitam legam kayak gitu, tapi Rasul sayang. Sampai nanti itu Rasul diangkat jadi nabi, selalu mengunjungi Ummu Aiman. Padahal rasnya beda, bukan Arab. Paham ya? Kulitnya bukan kulit Arab, rambutnya bukan rambut Arab, hidungnya bukan hidung Arab. Tapi Nabi mengajarkan sejak dahulu bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu karena takwa. Maka disambangi sama Nabi. Nabi bukan anak yang durhaka. Nabi selalu mengingat kebaikan orang. Itu nanti saya ceritakan Ummu Aiman. Ini sekedarnya aja dulu. Maka sampai kota Mekah, ketahuan nih. Maka kakeknya sedih luar biasa. Baru kemarin sedih ditinggal wafat siapa? Putranya bernama Abdullah, sekarang istrinya Abdullah wafat, sehingga Abdul Muthalib ini gak tega lihat cucunya yang kecil ini. Maka disayangi, dicintai, dipeluk, disayangi, luar biasa ini cintanya Abdul Muthalib sama Muhammad. Kasihan Muhammad ini, ayahnya ndak ada, uminya ndak ada, disayangi luar biasa. Bahkan lebih dimuliakan daripada anak-anaknya sendiri, cucu-cucunya sendiri yang lain. Lebih diutamakan dari seluruh keturunannya. Muhammad ini kecil sallallahu alaihi wasallam. Lah, Abdul Muthalib itu punya tempat khusus di Ka'bah. Di naungan Ka'bah itu Abdul Muthalib punya tempat khusus. Tidak ada yang berani duduk di situ kecuali Abdul Muthalib. Tempat khusus bagi Abdul Muthalib. Fakana banuhu yajlisuna haula firashihi. Dzalika hatta yakhruj ilaihi. Jadi Abdul Muthalib punya tempat khusus di sekitar Ka'bah. Ya. Itu anak-anaknya itu duduk di sekitaran tempat itu, nggak ada yang berani duduk di situ. Ditunggu semuanya sampai Abdul Muthalib datang, yang ngasih wejangan, ngasih nasihat lah gitu kan. Lah itu anak-anaknya ngumpul di situ, dan nggak ada orang berani duduk di situ. Lah Muhammad kecil, sallallahu alaihi wasallam, beliau datang, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil, beliau datang duduk di tempat itu. Padahal tempat itu adalah tempatnya siapa? Kakeknya, nggak ada yang berani. Paman-pamannya itu kalau anak-anaknya main-main mau duduk tempat situ diambil sama paman-pamannya. Jangan di sini nak, ini tempatnya mbahmu. Gak ada yang berani di situ. Lah Rasulullah datang, duduk begini. Maka paman-pamannya Nabi datang dan mengatakan, ponakanku jangan di sini, anakku jangan di sini. Diambil, dirayu-rayu sama pamannya, ditarik-tarik, jangan di sini nak. Dan semua pamannya Nabi cinta sama Nabi. Semuanya. Gak ada alasan untuk membenci Nabi. Dan orang Arab sangat menjunjung tinggi apa? Nasab, apalagi ini yatim piatu, semuanya cinta. Bahkan Abu Lahab pun cinta. Gak peduli Abu Lahab, gak peduli Haris, gak peduli siapa saja, semua paman Nabi cinta sama Nabi, melindungi Nabi, senang semuanya sama Nabi. Kan itu kan? Maka dirayu-rayu, ayo ponakanku jangan di sini, diceret-ceret, ditarik-tarik gitu kan. Kemudian di saat seperti itu Abdul Muthalib datang melihat cucu kesayangannya mau diambil sama paman-pamannya. Maka Abdul Muthalib berkata, Da'u ibni hadza. Biarkan dia tempat di situ, tidak apa-apa. Kalau yang lain belum tentu. Nah, ini kan cucu kesayangannya ini loh. Da'u, tinggalkan dia, biarkan. Jangan dihalang-halangi duduk di situ. Nah, kemudian duduklah Abdul Muthalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisu ma'ahu ala firashi, duduk bersama Nabi. Ya.
Wa yamsahu dhahra biyadihi, dielus-elus dadanya nih sama siapa? Umurnya Nabi berapa tadi? 4 tahun. Ya dah? 4 tahun, ya kurang lebih 4 tahun 5 tahun ya itu. Karena ikut sama kakeknya semenjak umur berapa tadi? Loh, tadi keliru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi itu ibunya wafat umur berapa tadi? 6 tahun, bukan 4 tahun, keliru saya. Tadi belum saya sebutkan ini ya. Ibundanya wafat ketika umurnya Nabi berapa? 6 tahun, bukan 4 tahun ya. Ini ralat ya. Kemudian ya kurang lebih 6 tahun lah Rasulullah itu, atau 7 tahun sekitaran itu. Rasulullah duduk dielus-elus sama eyangnya, sama datuknya, sama kakeknya. Disayangi semua ya. Kemudian di saat seperti itu di depan para paman-pamannya, Abdul Muthalib mengatakan, "Fa wallahi innalahu lasya'na." Demi Allah, cucuku ini memiliki perkara yang besar. Sudah diramal, sudah bukan diramal, sudah diperkirakan sama kakeknya bahwa cucuku ini orang hebat. Ya, terus diusap-usap, disenangi, terserah melakukan apa saja, enggak dilarang sama Abdul Muthalib. Saking sayangnya. Nah, kemudian ketika Nabi umur 8 tahun, ya, ketika Nabi umur 8 tahun, tufiya jadduhu Abdul Muthalib di Makkah. Ketika Nabi umur 8 tahun, wafatlah Abdul Muthalib. Subhanallah. Abdul Muthalib wafat. Dan Abdul Muthalib berwasiat bahwa nanti kalau aku mati harus anak ini dipelihara dengan baik dan dikafil, diopeni, dirawat, disayangi oleh Abu Thalib. Yang ditunjuk oleh Abdul Muthalib adalah Abu Thalib, pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, Pak, kenapa yang dipilih kok Abu Thalib, kok tidak Abu Lahab? Pada waktu itu Abu Lahab cinta nggak sama Nabi? Oh, nemen, cintanya luar biasa. Semua cinta, kenapa kok nggak Abu Lahab? Kenapa kok tidak Hamzah? Kenapa kok tidak Al-Abbas? Kenapa tidak paman-paman Nabi yang lain, kan masih banyak yang hidup pada waktu itu? Nabi umur 40 tahun, pamannya tinggal 4. Abu Thalib, Abu Lahab, Hamzah, Abbas. 2 mati kafir, 2 masuk Islam. Itu umur 40 tahun Nabi. Tapi Nabi ini kan masih umur berapa ini? 6 tahun. Masih banyak enggak paman-paman Nabi? Masih banyak. Tapi kenapa yang dipilih oleh Abdul Muthalib kok Abu Thalib? Jawabannya karena Abu Thalib ini syakiknya Abdullah. Syakik itu artinya saudara kandungnya Abdullah. Paham enggak maksudnya? Berarti Abdullah bapaknya Nabi dengan Hamzah, dengan Abbas itu memang saudara, tapi saudara beda ibu. Itu dalil bahwa Abdul Muthalib punya istri banyak. Jelas ya? Lah, Abu Thalib sama Abdullah ini satu ibu, satu ayah. Tapi kalau sama Hamzah, Abdullah sama Hamzah itu beda ibu, saudara sebapak gitu loh maksud saya. Oke ya. Maka dipilihlah Abu Thalib oleh Abdul Muthalib karena ini syakiknya bapaknya, saudara kandung ayahnya. Maka Abu Thalib tidak menyelisihi wasiat itu. Rasulullah semenjak umur 8 tahun diasuh oleh siapa? Abu Thalib. Disayangi, dicintai, dirawat, dipelihara, dikasih nafkah. Luar biasa. Itu seandainya Abu Thalib itu mengucapkan la ilaha illallah, sulit nandingi beliau, yang sulit nandingi dia dalam perkara jasanya terhadap Islam. Tapi percuma, gak bermanfaat karena mati kafir. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, hancurlah amalan. Padahal itu amalannya Abu Thalib luar biasa. Merawat Nabi sejak kecil, menafkahi Nabi, merawat Nabi, mencintai Nabi, mendidik Nabi. Luar biasa. Ya, kita baca nih. Akhirnya Rasulullah SAW dipelihara oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib dan dicintai, bahkan lebih dicintai daripada anak-anaknya sendiri. Nah, kemudian di situ ada kejadian aneh ya. Ya ini nggak saya ceritakan ya, karena saya lihat nggak ada marojiknya juga. Ya intinya gitulah cerita-cerita, nggak saya ceritakan. Sampai Nabi umur berapa tadi terakhir 8 tahun ya. Nah terakhir Nabi umur 12 tahun diajak sama pamannya diajari bisnis. Ya diajari apa? Bisnis. Ketika Nabi umur 12 tahun diajak oleh paman beliau dagang kemana? Ke Syam.
Berangkatlah rombongan ini. Ya, Rasulullah SAW pada waktu itu umur 12 tahun. Diajak ke Syam karena Syam itu adalah pusat perekonomian. Ini sering saya ceritakan. Kenapa kok ke Syam? Masih ingat nggak ceritanya Salman Al-Farisi? Ketika Salman Al-Farisi masuk gereja, terus tanya ke orang-orang, ini agama dari mana aslinya? Dijawab orang-orang, dari mana? Dari Syam. Masih ingat kan itu kan? Dulu saya ceritakan di sini. Perjalanan Salman mencari ilmu itu loh, sampai masuk Islam. Ini agama Nasrani dari mana asalnya? Dari Syam. Akhirnya kalau nanti ada pedagang, ada saudagar, para pedagang dari negeri Syam, tolong kabarkan ke aku. Masih ingat nggak kisahnya? Terus setelah dia dipenjara keluarganya, datang kabar ada saudagar mau berangkat ke Syam, maka beliau meloloskan diri dari penjara dan ikut para saudagar pergi ke Syam. Saya nggak mau cerita Salman, tapi ingin saya tarik kesimpulan, berarti sejak dulu Syam itu pusat perdagangan. Gitu loh maksud saya. Makanya antum kalau lihat peta negeri Syam, petanya Suriah, Palestina, ya Yordania dan sekitarnya, lihat petanya lah ya. Itu kan penyambung atau dia itu diapit oleh banyak benua. Atau kalau lihat petanya Syam, Syam itu kalau ke utara barat atau ke utara itu Eropa. Syam itu kalau ke selatan Jazirah Arab. Syam itu kalau ke timur Asia. Syam itu kalau ke selatan barat yaitu ke Afrika. Antum lihat petanya. Makanya dari dulu dijadikan rebutan. Sejak zaman Nabi belum lahir, tanah Syam dibuat rebutan Romawi dan Persia. Sampai ada ayatnya, ghulibatir Rum fi adnal ard, bangsa Romawi dikalahkan di bumi yang paling rendah. Bumi terendah itu ada kota di Palestina namanya Ariha atau Jericho. Di situ adalah negeri terendah, bahkan lebih rendah daripada permukaan air laut. Kembali ke materi. Lah Rasulullah SAW diajak sama paman beliau pergi kemana tadi? Syam, diajari bisnis. Sampai di tempat namanya tempat Busra. Busra di Syam, bukan Basra. Kalau Basra di mana? Di Irak. Ini enggak sedang membahas Basra, tapi membahas Busra. Di tempat yang ada di negeri Syam. Sampai di sana, di situ ada seorang pendeta. Pendeta ini namanya Bahira. Nama latinnya Gergis. Ini si Gergis ini, rahib ini, pendeta ini melihat rombongan orang Arab ini, melihat ada kejadian-kejadian aneh. Melihat kejadian aneh, kok aneh ini rombongan orang Arab ini lalu lalang biasanya biasa saja. Ini ada aneh. Dilihat ada tanda-tanda kenabian pada orang rombongan di situ, yaitu bocah kecil. Bocah kecil siapa namanya? Muhammad. Umurnya berapa tadi? 12 tahun. 12 tahun kan umur kelas 6 gitu kan? Kelas 6 SD, betul loh. Ada kejadian tanda-tanda kenabian dari suasana, ada mendung mengikuti Nabi dan seterusnya. Dalam riwayat seperti itu dilihatin sama Bahiro ini, sama Gergis ini, pendeta ini. Kok aneh ini? Aku pengen tahu tentang seluk beluk anak ini. Akhirnya apa? Bahiro ini membuat jamuan. Ya dia keluarkan uang, keluarkan biaya buat makanan yang enak-enak. Padahal biasanya nggak pernah. Gampangannya gitu ya. Terus membuat makanan. Setelah selesai dijamu, lah rombongan disuruh masuk. Wahai orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, silakan masuk ke tempatku. Saya jamu kalian. Masuk semua rombongan ini, kasih makan yang enak-enak. Terus ketika mereka makan, ini pendeta neliti nih. Mana bocah kecil tadi kok nggak ada? Karena nggak ketemu bocah kecil Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tanya, orang Arab, suruh masuk semuanya, jangan ditinggalkan seorang pun. Dilihatin sama orang Arab, nggak ada yang ketinggalan kok, sudah masuk semua, nggak ada yang kami tinggalkan. Coba dicek lagi, lihat lagi, dilihat lagi. Oh iya, ada satu bocah kecil, kita taruh di luar untuk jaga barang-barang kita. Di luar dia nggak ikut apa? Nggak ikut masuk. Katanya Bakir, loh suruh masuk. Doa ini aku nggak panganan kan gua iku. Toto gak dicek iki opo iki. Kok malah dia apa kan? Ditinggal, rugi lah. Sudah neraktir orang banyak kayak gitu, malah yang dituju gak ada. Suruh masuk. Ketika mereka makan, dilihatin sama siapa tadi? Bahiro, gerak-geriknya, wajahnya bagaimana, dilihatin semuanya. Ya ini, dan ini Bahiro ini baca Taurat, baca Injil gitu loh. Paham tentang tanda-tanda kenabian itu paham. Dan memang masa itu masa sebentar lagi turunnya datangnya apa? Rasul. Tahu, orang Romawi aja banyak tahu.
Di antaranya ya Kaisar Romawi sendiri. Kaisar Romawi tahu kan? Termasuk Mukaukis Raja Mesir. Aku tahu Nabi itu akan datang. Berarti kan tahu sebenarnya. Cuman kami nggak menganggap dari diri kalian orang Arab, tapi dari bangsa Israel. Tapi berarti kan mereka itu sedang dalam kondisi menunggu. Termasuk orang-orang Yahudi, ya mereka datang ke kota Madinah di antara karena mereka apa? Menunggu. Mereka tahu. Dalam Taurat disebutkan, kan ada ayatnya alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberi Alkitab, Taurat atau Injil, itu ngerti Nabi Muhammad itu nabi seperti mereka mengerti anak kandungnya sendiri. Ini orang alim nih ngerti, dilihat tuh nabi ini anak kecil ini. Akhirnya ngomong, Bakhira ngomong, man hadzal walad? Ini siapa anak kecil ini? Ain abu? Atau man abu? Siapa bapaknya anak kecil ini? Maka Abu Thalib angkat tangan, anak abu, saya ini bapaknya dia. Dilihat, kata Bakhira, nggak mungkin kamu bapaknya. Dan nggak mungkin anak kecil ini punya bapak. Suf, tahu nggak itu berarti? Tahu. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil itu mengerti Nabi Muhammad seperti mengerti anak kandungnya sendiri. Bayangkan. Jadi mereka melihat bahwa ini Nabi seperti mereka melihat ini anakku. Berarti kan saking ngertinya kan gitu kan. Akhirnya man abu, siapa bapak saya? Oh lah, gak mungkin kamu bapaknya. Dan gak mungkin bocah ini punya ayah. Oh iya, saya ini pamannya. Saya ini apa? Pamannya. Kata siapa? Bakhira, saya nasihatkan kepada dirimu, segera bawa pulang ponakanmu ini. Jangan diteruskan ke negeri Syam. Seandainya orang-orang Yahudi melihat bocah kecil ini, niscaya bocah kecil ini akan disakiti atau dibunuh sama orang Yahudi. So, berarti kira-kira Yahudi tahu nggak berarti kayak gitu? Tahu tanda kenabian. Segera bawa pulang. Akhirnya Abu Thalib yang nyuruh orang untuk membawa ponakannya ini pergi kemana? Pergi ke Makkah, nggak ikut ke Syam. Sampai sini. Lah ini riwayat Bakhira tadi itu Jarjis itu diriwayatkan dalam kitab Jami' At-Tirmidzi, dalam Tarikh At-Tabari, dan juga banyak di sini ya. Di sini Dalailun Nubuwah lil Baihaqi wali Abi Nuaim, banyak riwayat-riwayat yang kemudian di sini wallahu alam tidak disebutkan sanadnya bagaimana, tapi diriwayatkan dari Jami' Tirmidzi, dari Tarikh At-Tabari, dari Musnad Ibnu Abi Syaimah, Dalailun Nubuwah lil Baihaqi. Jadi ada riwayatnya dari para ulama hadis gitu ya. Sampai sini teruskan yo, kelamaan ya, insyaallah besok kita sambung lagi sampai umur Nabi berapa tadi? 12 tahun. Ingat-ingat insyaallah pekan depan off dulu sampai mungkin awal Januari. Kalau bisa jangan libur lah, diganti ustadz yang lain supaya jangan vakum ya. Kalau nanti kalau libur tuh nggak malas nanti meneruskannya. Tapi terserah monggo takmir silakan. Libur dulu juga boleh, kalau bisa tetap ada ustadz yang lain pengganti, mungkin di kajian apa sementara gitu ya. Nanti kita lanjutkan. Diingat-ingat Nabi umur berapa tadi? 12 tahun. Ya kesimpulannya Nabi itu gini ya. Sebelum saya tutup ini penting. Nggak boleh kita meskipun niatnya canda itu nggak boleh mengatakan mungkin Nabi kalau di Indonesia ya suka keluyuran terus nyolong jambu. Itu nggak boleh loh. Tapi kan niatnya itu cuma guyon loh. Nggak boleh. Kalau serius itu bisa mengeluarkan orang dari Islam. Kalau menuduh Nabi itu apa? Mencuri. Kalaupun guyon itu pun bahaya. Karena istihza, membuat guyon dalam urusan agama itu bisa mengeluarkan orang dari Islam. Agama bukan dibuat apa? Istihza, ejek-ejekan, celak-celakan, guyon tidak boleh. Lah berkaitan sama kehormatannya Nabi. Ya tidak boleh kita seperti itu. Ada riwayat dari Imam Hakim. Rasulullah tidak pernah niat jelek kecuali sekali. Pernah dengar kisahnya? Rasulullah ngomong sama teman yang gembala kambing, tolong jagakan kambing-kambingku. Aku ingin turun ke kota Makkah, ingin begadang seperti pemuda-pemuda Mekah. Turun begadang karena ada pesta musik-musik, joget-joget, jahiliyah kan. Terus Nabi duduk mau ikut dengarkan. Ketika Nabi duduk tiba-tiba apa? Telinganya Nabi seperti ada yang apa? Mukul cepat. Akhirnya Rasulullah tertidur. Lelap, nggak bangun sampai matahari tinggi kepanasan baru bangun. Datang lagi, ditanya sama temannya gimana tadi malam konsernya, kurang lebih gitulah. Bagaimana pestanya gitu? Saya ketiduran.
Duh, kok ketiduran nih ya? Tolong saya izinkan malam ini lagi. Ya gak apa-apa, silakan. Kedua kalinya nih. Rasulullah lihat kayak gitu-gitu. Sudah mau duduk begini, sudah mau nikmati. Ya belum menikmati, masih duduk mau dengarkan, mau lihat-lihat. Sama, ada yang mukul telinganya Nabi, tertidur pulas Nabi. Sampai besoknya matahari panas baru bangun. Semenjak itu kata Nabi, semenjak itu aku gak mau berniat jelek lagi. Apa maksudnya ya? Gak pernah Nabi dijaga sama Allah. Nabi itu dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala, gak bisa. Lah, kafir Quraisy saja gak bisa mencela Nabi sebelum jadi Rasul. Orang kafir Quraisy, dengarkan. Orang kafir Quraisy, ketika Nabi diangkat jadi Nabi, umur berapa? 40 tahun. Pernah gak dengarkan celaan kafir Quraisy kepada Nabi sebelum umur 40 tahun? Wah, Muhammad itu dulu begini. Pernah gak kayak gitu? Gak akan ketemu. Wong ketika Nabi sebelum diangkat jadi Nabi, sepakat kafir Quraisy itu, mau kaya mau miskin, mau bangsawan maupun budak, laki-laki perempuan, tua muda, jelek ganteng, semuanya sepakat. Kalau ditanya siapa manusia terbaik di kota Makkah, Muhammad, sepakat. Makanya lisannya orang kafir Quraisy itu terjaga dari mencela Nabi sebelum jadi Rasul. Lah kok ini sekarang ngomong Nabi nyolong itu loh. Orang kafir aja nggak bisa mencela Nabi kok. Bisa dipahami nggih? Tapi kan niatnya guyon. Nggak boleh. Guyon nggak boleh. Dengan kehormatannya siapa? Rasulullah, tidak boleh. Ya itu maksud saya ya. Jadi kita nggak boleh menghina Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat.